video kali ini saya akan melakukan wawancara kepada tokoh inspirasi yaitu Bapak Purwanto. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Purwanto yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaganya untuk bersedia saya wawancarai. Video ini bertujuan untuk membagikan kisah hidup, perjalanan, dan pelajaran yang dapat diambil dari Bapak Purwanto sebagai tokoh yang menginspirasi saya. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Gimana Pak kabarnya, sehat? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya kan Bapak ini bekerja di IRDA. Sepengetahuan saya, IRDA itu lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten. Jadi pertanyaannya itu apa sih IRDA itu? IRDA adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah tadi yang saya sampaikan itu adalah kelembagaan yang mengawasi OPD, baik itu keuangan ataupun kegiatan-kegiatan lain yang kaitannya dengan baik itu kegiatan keuangan maupun dalam hal pengeluaran dan pembangunan. Oh baik, jadi dari definisi yang telah Bapak sampaikan tadi, apa yang membuat Bapak itu tertarik untuk bisa bekerja di IRDA? Dalam hal ini untuk saya selaku ASN kemarin bukan masalahnya tertarik atau tidak tertarik, itu adalah karena sudah tugas. Kemarin saya mutasi dari Puskesmas kemudian ditugaskan di Inspektorat Daerah sebagai ASN. Saya duduk dan patuh kepada pimpinan untuk melaksanakan tugas di Inspektorat Daerah. Jadi dari tugas-tugas yang Bapak emban itu, Bapak itu mempunyai apa sih tugas yang lebih spesifik dan membuat dampak dan memberikan motivasi terhadap diri Bapak? Untuk saya, tugas saya di IRDA itu adalah jabatan saya adalah pengadministrasi umum dan kepegawaian. Untuk motivasi saya sendiri bisa membantu teman-teman dalam hal pengurusan sebagai kepegawaian, baik itu kepegawaian sebagai naik pangkat, naik jenjang, naik kenaikan gaji berkala, dan juga sebagai di sini saya pengontrol bagian presensi, jadi kedisiplinan pegawai. Presensi itu seperti absen gitu ya Pak? Selanjutnya, terus kan dari tugas-tugas Bapak itu kan pasti Bapak pernah mengalami tantangan-tantangan, misalnya masalah apa-apa, dan tantangan seperti apa yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana Bapak itu mengatasi tantangan tersebut sehingga tantangan itu menjadi menjadi oh ini pelajaran buat saya gitu. Buat saya tantangan adalah dijalani dan mengajarkan saya motivasi untuk bisa untuk merampungkan pekerjaan itu. Untuk tantangan itu ya banyak, dari karena orang menghadapi orang banyak, bukan membawa ya mengurusi teman-teman 4 karyawan ASN. Jadi ya memang macam-macam itu, majemuk, misalnya ada yang ingin ini, ingin itu belum tersampaikan. Saya cuma berusaha untuk bisa melayani teman-teman itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dan juga teman-teman walaupun kalau maksimalnya belum bisa maksimal, tapi saya tetap berusaha untuk bisa maksimal. Terus dari setiap banyaknya pekerjaan yang Bapak hadapi itu, bagaimana cara menjaga agar Bapak itu tetap semangat dan aktif dalam menjalani hari-hari? Bekerja dengan senang hati, itu prinsip saya. Bekerja dengan senang hati untuk
mandiri dan beliau bekerja dengan bawa ikhlas dengan untuk membantu, bukan untuk kepentingan saya pribadi, untuk kepentingan sesama atau kepentingan umum. Terus dari semua penjelasan yang Bapak berikan tadi, apa sih sukses itu menurut Bapak pribadi? Sukses itu menurut saya, sukses itu adalah keberhasilan atau keberuntungan yang diraih setelah mencapai tujuan atau mimpi yang diinginkan, baik secara pribadi maupun secara aspek kehidupan seperti karier, hubungan, dan kegiatan atau kontribusi sosial lain. Terus kalau dilihat dari sekeliling kita ya Pak, kalau orang sukses itu pasti punya prinsip hidup. Seperti misalnya tubuh dari setiap jatuh, berarti setiap orang punya kegagalan itu dia selalu berusaha belajar dari kegagalan itu dan berusaha mencapai keberhasilan itu. Nah, prinsip hidup Bapak sendiri itu apa? Prinsip hidup saya tetap berusaha dengan senang hati untuk berusaha. Misalnya kita gagal pertama, tetap semangat, mudah-mudahan untuk yang keduanya juga untuk kita berhasil. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Pak, nasihat Bapak kepada generasi-generasi muda yang saat ini sedang berusaha, sedang mengejar cita-citanya itu apa? Barat sudah barat mengejarlah cita-citamu atau belajarlah sampai ke negeri Cina, itu memang prinsip. Jadi monggo dari anak-anak muda, sewaktu gunakanlah kesempatan untuk belajar, mengejar cita-cita. Mudah-mudahan tetap semangat, dalam belajar ini nanti cita-cita akan diraih di masa depan. Amin. Gitu. Terima kasih ya Pak atas Sama-sama. jawaban, kesempatan dan waktunya, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, sama-sama juga.